Bolehkah sebelum tidur saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mimpi basah? Loh, Mohon penjelasan. Mimpi basah menjadi unforgettable moment. bagaimana sih caranya kita mendidik anak dari kejauhan? Banyak orang tua yang gagal ketika menyuruh anak untuk sholat, anaknya malas, tapi anak tidak akan pernah gagal meniru bapaknya yang sering di masjid. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah kontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, Mang Bren, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu Ilmu. atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Sekarang tuh ada pertanyaan masuk ke tim Kulkas ini berbentuk video lagi-lagi ya. Ini menanyakan bagaimana katanya, kita tonton dulu aja nih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Abdul Halim, Dede Abdul Hakim. Biasa dipanggil saya Degar. Saya bekerja di sebuah instansi yang di penempatannya di sebuah perusahaan BUMN, yaitu di PGN di area Karawang. Karena kebetulan banget saya bekerja sangat jauh banget dari keluarga. Keluarga saya di Garut, dan kebetulan saya di Karawang, dan untuk waktu kesempatan sebagai kewajiban seorang bapak sebagai imam untuk mendidik anak itu susah banget. Bagaimana sih caranya kita mendidik anak dari kejauhan? Pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang cerdas, tapi kondisi kita jauh. Jangan lupa buat saudara-saudaraku, buat teman-temanku, kalau pengen ngadem dalam masalah, kalau pengen mendapatkan jawaban dalam masa kehidupan, tonton selalu Kulkas Ngadem Yuk. Oke, saya menangkap Mang Bren pertanyaan begini. Pak Dede Abdul Halim, Dede Abdul Hakim ini yang terkenal Degar, Dede Garut. Oh, Degar namanya. Salah seorang karyawan di BUMN yang ada di Karawang bertanya tentang kalau tidak salah tangkap ya, bagaimana cara mendidik anak dari kejauhan ya, karena dia jauh dengan anak dan istrinya. Betul, Gitu. betul. Pertama, betul Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan apa. Hendaklah kalian takut bila meninggalkan di belakang kalian keturunan yang lemah. Dan anakmu tuh jangan lemah, lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah fisik dan lain sebagainya. Kemudian di At-Tahrim ayat 6 Allah kan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga agar keturunan kita bukan keturunan yang lemah setelah kita, hingga terjaga dari api neraka? Maka jagalah anak kita itu dengan pendidikan. Nah, sekarang persoalannya pendidikan, kalau kasus Mang Degar ini jauh. Dia harus bekerja, sementara anak dan istrinya harus ditinggalkan. Pertanyaannya sangat bagus, bagaimana cara mendidik anak dari kejauhan? Ya, secara prinsipil, begini Mang Ren, cara mendidik anak dari kejauhan itu pertama, titipkan anak kita itu pada Allah. Kapan kita menitipkannya? Pada setiap doa-doa dan ibadah kita. Jadi pada saat kita melakukan ibadah maktubah dan mandubah, ibadah fardu dan ibadah sunnah, hadirkan anak kita dalam doa-doa, titipkan anak kita kepada Allah. Satu. Yang kedua, karena persoalan misalnya harus mencari nafkah seorang ayahnya itu, titipkan anak kita pada ibunya. Percayakanlah pada ibunya. Sebab kata Rasul, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah utama dan pertama bagi anaknya. Yang ketiga, titipkan anak kita pada sekolah formal.
ayah nggak apa-apa jauh, bahkan sampai ke luar negeri nggak apa-apa. Tapi anak titipkanlah di lembaga pendidikan formal. Bahasa lainnya sekolahkan, jangan sampai anak kita tidak sekolah. Dengan begitu kita mengkuasakan anak kita untuk dididik di sekolah. Lalu keempat, titipkan anak kita di masjid dan di madrasah. Ya. Jadi anak kita dalam pengawasan ibunya harus selalu ikut kegiatan aktif di masjid dan di madrasah. Mang Bren sekarang jadi anak soleh saya ngelihat karena memang aktif Amin di ya Allah. masjid dulu ya, suka ke madrasah dulu, meskipun ke masjid dan ke madrasahnya nyari tumpeng lah, saya juga tahu gitu, nyari berkat gitu ya, nggak apa-apa. Kemudian titipkan anak kita pada sanak saudara dan lingkungannya. Titipkan pada adik kita, pada orang tua kita, pada tetangga-tetangga kita. Lalu berikutnya sekarang ada solusi. Dengan daring itu, manfaatkan media sosial untuk selalu berkomunikasi dengan anak. Meski hanya sebentar. Jangan sampai lost kontak. Gitu, ayahnya pulang sebulan sekali, ya komunikasi dengan anak sebulan sekali. Jangan. Sekarang sudah ada media daring. Nggak apa-apa sekali-kali dengan anak di rumah Zoom meetingan, misalnya video callan dan lain sebagainya. Jadi, Mang Dekar, bagus. Jalankan perintah seorang suami untuk mencari nafkah, tapi titipkan pendidikan anak pertama pada Allah, titipkan pada ibunya, titipkan pada sekolah, titipkan pada masjid dan madrasah, titipkan pada famili, kemudian juga jalin komunikasi yang berkualitas meskipun hanya sebentar. Gitu. Luar biasa. Angren. Seperti itu Pak Dekar ya. Jadi kuncinya kita titipkan dalam doa. Kemudian titipkan kepada ibunya karena ibu tuh madrasah pertamanya. Kemudian titipkan juga kepada sekolah gitu. Dan beberapa kali titipkan yang akhirnya kita untuk daring juga ya. Bahkan kalaupun praktek-praktek ibadah boleh juga kita tuh daring ya Pak Haji ya. Misalnya sholat, ayo kita sholat bareng misalnya. Kalaupun nggak keburu ke masjid ya. Tapi nanti Brand begini, kalau sekali-kali bertemu pastikan pulang kerja. Nah, cara mendidik anak yang efektif bukan banyak nyuruh, tapi kasih contoh. Gitu. Banyak orang tua yang gagal ketika menyuruh anak untuk sholat, anaknya malas, tapi anak tidak akan pernah gagal meniru bapaknya yang sering ke masjid. Iya, kalau betul. bapaknya sering ke masjid, anaknya nanti akan meniru ayahnya yang suka ke masjid. Iya. Gitu. Kalau sesekali nanti pulang ke rumah seperti itu, kasih contoh yang baik anak. Kasih contoh yang baik dan jadi role model yang baik buat anak ya Pak Haji ya, luar biasa nih. Terima kasih Pak Abdul ya pertanyaannya, semoga terjawab. Catatan lah buat para orang tua gitu. Jadi jangan sampai kita jauh daring, anak dibiarkan aja nonton Cocomelon aja gitu. Dibiarkan nonton film Super Jojo aja terus aja gitu. Tanpa kita perhatikan dan titipkan ya tadi. Oke, Pak Haji, kita sekarang nonton lagi nih ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Sobat Ngadem nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Adimi Harja, mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Jati Oh, Bandung. mahasiswa KPI Pak Haji. Izin bertanya pada tim Kulkas. Pertanyaannya, bolehkah sebelum tidur saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mimpi basah? Mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Sukses terus buat Kulkas. Ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya. Ini udah ada virus pemuda tersesat. Assalamualaikum, luar biasa religi ya. Yang ditanyakan, bolehkah kita berdoa? Wah, itu luar biasa nih, berdoa ya. Harus berdoa dong. Berdoa untuk mimpi basah. Tapi ini pertanyaan menarik Pak Haji ya. Ini sesungguhnya akan kita bahas lah ya, dalam jadi bahasan panjang. Kita sekarang tidak fokus dulu menjawab pada doa itu. Ya, boleh tidak sebelum tidur kita berdoa mimpi basah. Tapi kita akan kaji dulu sesungguhnya mimpi basah itu apa. Nanti Sobat Ngadem, bolehkah kita berdoa mimpi basah sebelum tidur? Itu yang akhir kita jawab nanti, Mang Bre.
Oh, jadi gitu Pak Haji ya. Jadi pertanyaan ini akan menjadi bahasan untuk episode kulkas kali ini Pak Haji. Oke, begini. Kita langsung aja ya, misalnya kenapa seseorang mengalami mimpi basah. Jadi itu pertanyaan pertama, Bren. Kenapa seseorang mengalami mimpi basah? Gitu. Satu, begini, istilah mimpi basah terkait erat dengan masa transformasi seorang anak menuju remaja. Jadi transformasi seorang anak menuju ABG atau ababil itu adalah masa-masa di mana datangnya mimpi basah. Pada masa transformasi itu terjadi produksi hormon yang disebut dengan hormon testosteron. Nah, itu tuh. Testosteron. Kalau saya paling Testosteron. testosteron. Kalau mau ceramah kita kan suka ngecek nih, testing. Beda Pak Haji itu, Pak. Cekson itu. Ya maaf, Bang Bren. Testing. Satu tetes langsung bunting, bahaya. Atau kalau cek sound itu biasanya kalau saya di panggung bisa sangu bukan satu ya. Nah, pada saat terjadi produksi hormon testosteron itu ujungnya akan memproduksi sperma. Sperma itu diproduksi dari hormon tadi. Pada masa itu pula tubuh seorang remaja mengalami beberapa perubahan secara alami. Remaja pria lajimnya misalnya berubah, ada perubahan di suara. Ya, ada perubahan di suara. Yang tadinya misalnya bilang Agus jadi Agus. Suaranya jadi. Lalu ada pertumbuhan otot. Kemudian juga ada pertumbuhan tinggi badan konon antara 7 sampai 8 cm dalam setiap tahunnya pada masa itu. Nah, pada masa transformasi inilah pada umumnya anak pria yang telah menjadi remaja akan mengalami apa yang disebut dengan mimpi basah untuk pertama kali dan seterusnya. Jadi, Bang Bren, jika ada pertanyaan kenapa seorang mengalami mimpi basah, itu pada masa transformasi dari anak menuju remaja atau ABG, di mana ada produksi hormon testosteron yang memproduksi sperma, disertai beberapa perubahan dalam suara, perubahan dalam perkembangan tubuh, maka ketika produksi hormonal itu terus terjadi, seorang anak remaja akan mengalami apa yang disebut dengan mimpi basah. Mimpi basah ini sebenarnya tamu yang diundang atau enggak sih? Atau bisa direncanakan atau enggak? Soalnya ya kadang ya ada orang yang merencanakan terjadi itu. Atau yang enggak direncanakan misalnya lagi puasa, malah mimpi basah gitu. Nah ini tuh tamu yang diundang atau tak diundang nih Pak Haji si mimpi basah ini. Oke, jadi begini, siapapun tidak pernah bisa merencanakan dan mengundang terjadinya mimpi basah. Misalnya Sarul, kita rencanakan malam minggu nanti mimpi basah. Nggak bisa. Kita undang misalnya malam Senin mimpi basah. Nggak bisa. Mimpi basah itu tidak bisa direncanakan dan tidak bisa diundang. Mimpi basah datang begitu saja. Tanpa mampu untuk ditolak dan tanpa bisa untuk diundang. Tadi kata Mang Bren nggak bisa ditolak. Lagi puasa siang hari mimpi basah. Padahal lagi puasa. Nggak bisa juga diundang, kita lagi slow nih, mimpi basah nggak bisa. Ya. Kemudian, pengalaman mimpi basah ala kuliah bagi seorang anak merupakan sensasi yang menakjubkan. Menakjubkan. Kenapa disimpulkan demikian? Sebab begini, ketika datang mimpi basah, ada campur aduk perasaan. Perasaan pertama, pada saat saya mimpi basah yang pertama, aneh. Kok bisa seperti itu? Yang kedua, asik juga gitu ya. Selain aneh asik, Mang Bren seri pengalaman. Terus selain itu juga indah. Pernah jadi perjaka ting-ting. Indah kan Mang Bren? Kenapa indah? Sebab tiba-tiba kita bisa kikituan dengan sosok yang beautiful misalnya di mimpi itu indah. Kemudian juga yang pasti nikmat.
Lalu setelah itu bingung apa yang harus dilakukan kan gitu. Ya, ini disebut sensasional kayak gini. Disimpulkan jadi satu, Bang Bren, mimpi basah menjadi unforgettable moment. Luar biasa, Menjadi kita tuh kenangan bagaikan terindah. ke langit. Oke, menjadi pengalaman yang mendalam dan tak terlupakan karena telah masuk dalam kategori long term memory. Jadi itu ingatan jangka panjang. Jadi Mang Bren ketika mimpi basah yang pertama masih ingat sampai sekarang. Nah, itu disebut bahwa mimpi basah itu sesuatu yang sensasional, tapi datang tidak bisa diundang, gitu. Begitu juga tidak bisa ditolak. Ya. Iya bener. Apalagi Pak Haji ya, mimpi basah pertama tuh dulu ya waktu di pesantren. Yang dipisahkan itu sama akhwat tuh. Saya lihat cewek aja susah gitu. Nah ini mimpi basah, yoi. Udah kayak terbang kita. Ini apa ya? Sahrul di pesantren kayak gitu. Sahrul tadi yang bertanya. Terkait mimpi basah ini ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau orang yang mimpi basah ini adalah masalah seksualitas ya pada pria ataupun pada wanita. Nah ini bener nggak Pak Haji? Memang ada yang bilang bahwa kasus mimpi basah itu bisa menjadi sumber masalah seksualitas bagi remaja. Oh gitu. Jadi sumber masalah seksualitas bagi remaja dimulai dari momentum mimpi basah. Apa begitu? Begini, kita sangat beruntung ya bagi anak yang telah mendapatkan pendidikan dari orang tua dan pendidikan dari agama. Baik dari gurunya di sekolah maupun gurunya di pesantren ya, yang mengalami mimpi basah lalu dia menjadi tahu apa mimpi basah dan apa yang harus dilakukan setelah mimpi basah. Kan kalau di agama itu diatur, Bren. Ya. Di fikih kita itu diatur apa mimpi basah itu, bagaimana kedudukan mimpi basah dan apa yang harus kita lakukan setelah mimpi basah. Syariat membimbingnya. Bersyukur bagi anak-anak ababil yang pernah punya literasi tentang mimpi basah. Tetapi bayangkan, bagi anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan agama, belum mendapat literasi tentang mimpi basah, benar mimpi basah menjadi sumber masalah, terutama dalam persoalan seksualitas. Gitu. Nah, kemudian kan gini, anak ketika mimpi basah, aneh kok bisa mimpi begini, bisa mimpi bertemu dengan seseorang, lalu ada sesuatu yang keluar, aneh. Akhirnya karena agama belum membimbing, pendidikan agama belum sampai, orang tua nggak ngasih info pada mereka. Akhirnya mereka mencari jawaban sendiri, Bren. Pada saat mencari jawaban sendiri, akhirnya terperangkap bertemulah di situs-situs porno. Nah, bahkan tidak jarang gitu. Karena mereka menjadi aktivis situs-situs porno, lalu merasakan indahnya fantasi mimpi basah, maka disinilah persoalan-persoalan seksualitas di anak itu mulai bermunculan. Bahkan tidak jarang kan melahirkan kebebasan seksual, perilaku seksual yang menyimpang bagi mereka yang teman dekatnya laki-laki, menyalurkan supaya itunya dengan laki-laki pula. Mereka yang teman dekatnya misalnya perempuan, menyalurkannya dengan sama-sama teman perempuan pula. Nah, betul sekali jika ada pertanyaan tadi, benarkah mimpi basah bisa menjadi akar masalah untuk persoalan seksualitas remaja? Sangat benar bila remaja itu belum punya literasi agama tentang mimpi basah itu apa. Nah sekarang gimana pandangan Islam terhadap mimpi basah ini? Oke, ada saya kira sebuah hadis yang cukup populer lah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh 7 sahabat yang luar biasa. Ada dari Ibunda Aisyah, dari Qatadah, dari Ali, dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Abbas, dari Sa'ad bin Aus, kemudian dari Sauban. Ini banyak yang meriwayatkan teks hadis ini. Bunyinya gini, Rufi al-qalamu an salasatin anin na'imi hatta yastaiqidho. Jika diterjemahkan gini, pena Tuhan itu diangkat dari 3 perkara. Satu tadi, dari orang yang tidur hingga bangun. Wa anis sobiyi hatta yahtalima. Pena Tuhan itu diangkat dari anak sampai dia ihtilam, yakni mimpi basah. Kemudian wa anil majnuni hatta yahtila.
pena Tuhan itu diangkat dari orang gila sampai ia sembuh. Jadi begini, Mang Bren, bahwa fenomena mimpi basah, ya, fenomena mimpi basah dalam Islam itu menjadi penanda seorang anak itu sudah menjadi balik. Ketika seorang anak menjadi balik, maka pena Tuhan jatuh pada orang itu. Artinya hukum Allah sudah jatuh pada orang yang sudah balik. Kan hukum Allah itu tidak diberikan satu pada orang yang tidur sampai bangun. Brand tidur jam 10, jam 12 adzan duhur, Brand tidak bangun, masih tidur. Ingat-ingat jam 4 tidak dosa karena Brand sedang tertidur. Yang jadi dosa tuh kalau jam 12:04 Brand bangun tapi melanjutkan tidur lagi. Satu. Itu Yang tidur kedua, namanya. pada anak yang belum mimpi basah, maka syariat agama itu belum dibebankan. Nah, sekarang luar biasa. Kasus mimpi basah itu menjadi penanda bahwa syariat sudah dibebankan pada anak itu. Kenapa? Karena dia sudah menjadi anak yang balik gitu. Nah, jadi jika ada pertanyaan bagaimana mimpi basah dalam sudut pandang Islam, di antara jawabannya, mimpi basah menjadi penanda seorang anak itu sudah balik, dan ketika dia sudah balik, maka syariat sudah menjadi beban baginya. Ada sesuatu yang wajib dia kerjakan, ada sesuatu yang wajib dia jauhi, hingga dia sudah menjadi bagian dari dirinya. Kalau sudah mimpi basah, anak itu berbuat dosa, dosa akan ditanggung oleh dirinya. Kalau sudah mimpi basah, anak berbuat baik, kebaikan itu akan menjadi tabungan bagi dirinya. Beda kalau masih menjadi anak-anak, kalau dia berbuat baik, kebaikannya buat untuk orang tuanya. Gitu. Kalau dia berbuat mafsadatnya untuk orang tuanya. Jadi sudah setara seseorang di hadapan hukum ketika sudah mengalami mimpi basah. Kan jadi agung, kan? Luar biasa, ya. Kemudian Pak Haji nih, karena saya cowok nih, ya kalau cowok sih kan mimpi basah sering. Nah, apakah ini terjadi sama cewek atau enggak Pak Haji nih? Apakah cewek juga mimpi basah atau enggak? Jadi berdasarkan hadis yang sahih, mimpi basah itu tidak hanya terjadi bagi kita kaum laki-laki, tapi anak perempuan juga akan mengalami mimpi basah. Suatu ketika Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, kan bertanya pada Rasulullah, "Hai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi jika mimpi basah?" Itu pertanyaannya. Ya, kata Rasulullah, apabila wanita melihat air mani, maka dia wajib mandi. Maksudnya, melihat air mani yang keluar setelah mimpi basah, maka dia wajib untuk mandi basah. Nah, pertanyaan ini berarti mensiratkan statement Rasul bahwa yang mimpi basah bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Lalu Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang waktu itu berada di samping Rasulullah, tertawa ketika mendengar jawaban dari Rasul itu. Lalu dia pun berkata, apakah wanita juga mimpi basah dan mengeluarkan air mani? Pertanyaannya kepada Rasul. Apakah wanita juga mimpi basah dan mengeluarkan air mani? Rasul menjawab, ya. Dari mana anak itu bisa mirip dengan ayah dan ibunya? Jadi seorang anak perempuan bisa mirip dengan ayah dan ibunya pada kasus pernah mengalami mimpi basah. Ini seperti itu. Jadi Mang Bren, kasih edukasi anak pertama Mang Bren, nanti juga perempuan akan mengalami mimpi basah. Bukan hanya anak laki-laki. Meskipun begini, nanti air mani laki-laki dan perempuan itu berbeda, kata Rasul. Ma'ur rajuli abiyadu wa ma'ul mar'ati asfaru. Mani laki-laki itu kental dan berwarna putih, sedangkan mani anak wanita itu halus, warnanya agak kekuningan gitu. Oh, gitu ya. Setelah itu ya, setelah kita mimpi basah, apa yang harus kita lakukan, Pak Haji? Ya kita tahu lah ya, kalau cowok yang udah balik, cewek yang udah balik, ya mandi wajib gitu. Tapi kadang kalau yang baru-baru balik, itu apa tuh yang harus dilakuin? Oke, gini. Bagi anak ababil ya, nanti yang mengalami mimpi basah, karena itu penanda kalian setara di depan syariat,
maka kata Allah dalam Quran surah Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattoharu. Bila kalian junub, maka segeralah bersuci atau mandi. Ya. Nah, sebab mimpi basah juga bagian dari junub. Nah, ada 5 kondisi yang mengkondisikan seseorang harus mandi wajib, Bang Bren. 1, tadi ihtilam, mimpi basah. Kalau orang mimpi basah wajib mandi. 2, bersetubuh. Suami istri bersetubuh maka wajib mandi. 3, berhentinya haid dan nifas. Ini perempuan kalau berhenti haid dan nifas wajib mandi. Dan berikutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf yang baru masuk Islam itu diwajibkan untuk mandi. Itu 5 kondisi. Jadi kalau kita mimpi basah itu menjadi penanda kita harus wajib. Bagaimana tata cara mandinya? Tata cara mandinya begini, kata para ulama. Mengguyur seluruh badan dengan air. Ingat, diguyur. Beda dengan wudhu. Ya. Termasuk pula seluruh bagian rambut. Jadi Bang Bren ketika mandi junub itu yang harus dibasahi seluruh rambut. Dari mulai rambut yang tebal sampai rambut yang tipis, rambut yang jocong sampai rambut yang keriting. Ya. Biasanya ada rambut yang keriting. Itu harus basah. Ya. Mandi dilakukan dengan membasuh atau mencuci, bukan mengusap. Pahami ya, kayak gitu. Juga ada yang menunjukkan bahwa ada mandi besar itu tidak ada syarat berurutan dari mana dulu misalnya ya, atau juga muwalah, tidak memisah antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi harus pokoknya seluruh tubuh itu harus diguyur ya. Summa yufidul ma'ala jasadi kullihi, begitu kata Ibunda Aisyah. Jadi ketika kita mandi junub itu mengguyur air pada seluruh badannya, harus diyakinkan air itu rata. Gitu. Oke. Jadi gitu ya Sobat Ngadem. Guyur seluruh tubuh dan termasuk tadi rambut ya, rambut kecil maupun besar ya. Kalau yang Agus, Baji gimana? Agak gundul semua? Gak ada rambutnya. Yang ada rambutnya aja ya maksudnya. Ada rambutnya saja. Atau Pak Umar, untung masih ada rambutnya. Atau juga ada Pak Bali, bagian atasnya licin. Atau juga ada patah hair, sarangnya merang. Pada intinya, anu matak, anu mawi. Sirah botak ketinggang awit. Oke gitu ya Sobat Ngadem. Jadi ya guyur gitu. Pertanyaan selanjutnya terkait tentang bagaimana nih Pak Haji ya, kalau misalnya mimpi itu tidak keluar air mani. Nah, gitu kan. Kita mimpi basah tapi nggak keluar mani, apa kita wajib atau enggak nih mandi? Mimpi basah lalu keluar mani, maka wajib mandi. Ketika mimpi basahnya, entah mimpi basahnya lama atau sajorelat tungkul gitu ya. Ada yang mimpinya sajorelat tungkul, tapi meletus, Bren, keluar mandi. Nah, bagi yang mimpi basah lalu keluar mandi, semua ulama sepakat menyatakan wajib melakukan mandi basah. 1. Yang kedua, mimpi basah namun tidak keluar mandi. Mimpi basah lama banget mimpinya gitu, tapi tidak keluar mani, tidak melihat ada apa sedikit pun mani yang keluar, maka semua ulama sepakat tidak diwajibkan mandi selama apapun mimpi basahnya, tapi kita tidak melihat mani dan tidak merasakan keluar mani, itu tidak wajib mandi. Kemudian kasus yang ketiga, kemudian kita melihat mani nih. Bang Bren, mohon maaf, ada sesuatu yang di CD kita itu melihat sesuatu ya seperti itu. Namun kita tidak mengingat apakah kita mimpi basah atau tidak, tapi ada sesuatu di CD kita, maka itu wajib mandi. Ini rugi pisan ini mah. Mimpi nante, tapi tiba-tiba ngagulung aya naplok gitu. Rugi ini mah. Jangan saharul yang itu. Nah, itu nanti itu tidak wajib itu tetap wajib mandi kasus yang ketiga. Nah, kasus yang keempat misalnya melihat ada sesuatu yang basah.
tetapi ragu apakah ini mani atau mandi misalnya, maka kalau ragu itu tidak wajib mandi. Gitu. Ada sesuatu yang basah, tapi kita tidak mimpi gitu. Tapi ada sesuatu yang basah, tapi sesuatu yang basahnya kita ragu. Ini makanya bukan mani. Apakah Ini mani atau wadi ya, Pak ya? Maka itu jika meragukan keyakinan tentang itu mani atau tidaknya, hanya basah saja misalnya, maka itu tidak wajib mandi basah. Ya. Itu. Yang rugi mah tadi kita nggak mimpi tapi keluar, aduh, subuh mandi. Apalagi subuhnya di daerah kaki Gunung Cikuray, Garut gitu kan, buset, dingin pas saya di sana ya. Pernah tuh Pri mengabdi di sana. Ini kayaknya kalau mandi wajib subuh gimana nih di sini? Nyecep banget. Rugi ya kalau yang gak mimpi tapi keluar gitu. Oke. Kemudian Pak Haji balik ke pertanyaan awal video tadi ya dari mahasiswa. Akhirnya ingat pertanyaan ini. Pertanyaannya, bolehkah kita sebelum tidur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta mimpi basah gitu. Taruh ini kacau sekali lagi. Ini pembuat tersesat ini. Oke. Tadi gini saya kira begini. Untuk urusan mimpi basah itu serahkan saja pada Allah. Allah yang Maha tahu kapan sesungguhnya waktu yang pas ngasih mimpi basah pada kita. Tugas kita hari ini berdoalah sesuatu yang esensial dan kritikal di bagian kita. Jadi berdoalah untuk hal-hal yang prinsipil, berdoalah untuk persoalan yang hasanah dunia, hasanah akhirat. Kalau mimpi basah nggak usah minta doanya. Insya Allah, Allah tahu. Sebab Allah tuh tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Bila Sahrul membutuhkan mimpi basah, nanti Allah akan ngasih timing yang pas kapan mimpi basah itu akan datang. Ya, jadi berdoa silahkan boleh ya untuk persoalan yang esensial dan kritikal. Jangan berdoa yang apalah yang seperti itu. Kenapa? Sebab kita yakin dan percaya Allah itu tahu apa sesungguhnya yang kita butuhkan. Ya. Nah, jadi gitu itu, ya Sahrul ya. Jadi berdoalah yang esensial gitu, yang kritikal, doa yang sekiranya banyak atau kebutuhan kita ya selain bahasa sebelum tidur itu apa salah satunya berdoa lagi harapan untuk esok hari kita supaya bangun lagi. Repot juga kalau kita tidur gak bangun lagi. Nah itu doa-doa kayak gitu yang didoakan gitu, yang dipinta sama Allah. Nantilah urusannya kalaupun mimpi basah sama ada timing yang pas yang disediakan Allah untuk hambanya seperti itu. Tugas kita hanya dekat pada Allah ya. Jadi Sahrul, tugas kita hanya berdekatan dengan Allah, takarrub pada Allah, dan Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh Sahrul termasuk kebutuhan mimpi basahnya. Ya Allah, bertemukanlah saya dengan yang 3 menit. Dengan yang 3 GB, jangan. Yang esensial aja ya. Berdoanya, banyak doa yang lain gitu. Yang perlu kita pinta sama Allah ya. Seperti itu. Gitu Pak Haji ya. Pertanyaan Sahrul nih membuka bahasan yang lumayan panjang untuk temuan kulkas kali ini. Terima kasih Sahrul, dan ditunggu juga untuk Sobat Ngadap semua. Video pertanyaannya silahkan kirimkan saja langsung ke sosial medianya Aang Ridwan yang terletak di sisi kanan atau sisi kiri ya. Lupa pokoknya di atas ini ada template sosial media Pak Haji Aang ya. Silahkan langsung atau kirimkan saja ke tim kulkas. Tapi Bren, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar karena wawasan keislaman itu begitu sangat luas. Silakan nanti Sahrul tanya lagi pada narasumber yang lain. Kita makan hanya kulkas ya. Ringkas ini. Oke, jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan bagikan video ini kalau teman-teman suka ya. Oke, karena kita di mana Pak Haji?
Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, friend, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam Kulkas episode warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh.